Mana keuangan? Nah, keuangan itu kan ada beberapa data nih Mas, ya kan? Rekening bank, laporan neraca. Misal aku mau tolak itu yang rekening bank, yang laporan neraca doang. Yang laba rugi ketika aku klik tolak itu otomatis sudah langsung ke vendornya nggak? Ini aku dengan login admin atau nanti ada secara keseluruhan di sini di bawahnya tab paling bawah terakhir dia klik tombol tolak revisi di sini secara gelondongan. Jadi ngelemparnya itu ketika dia klik tombol yang di bawahnya panel ini. Atau gimana, Mas? Gimana Mbak? Jadi gini nih. Bentar ya. Nah, jadi kan di sini kan misalnya nih tab keuangan ya. Di sini kan ada neraca, terus ada laba rugi, terus ada rekening gitu ya. Nah, ketika terus ada di sini SPT gitu ya. Nah, ketika aku mau nge-reject, ketika laba rugi nih gue reject nih, ya kan? Ini setuju, ini setuju, terus ini reject. Nah, ini nantinya yang ini dari admin ya, ini admin. Nah, ini akan kelempar ke PT ABC itu secara satu-satu atau di sini itu ada tombol reject, ada tombol setuju. Ini untuk melempar ini secara gelondongan. Jadi ketika dia klik reject berarti semua data-data yang reject dia otomatis ke sini. Nah, ini yang opsi 1. Opsi 2, ini langsung secara live, Mas. Akan kelempar ke sini. Jadi nggak gelondongan. Konsepnya Mas Ferdi gimana? Lebih mudah ini apa lebih mudah opsi 1 atau opsi 2? Kalau opsi 1 dia ngelemparnya secara bersamaan. Kalau opsi 2 dia ya udah dia reject langsung dilempar, reject langsung lempar gitu. Kalau SIS-nya itu di opsi 1. Dia ditampung dulu baru dia dilempar nanti. SS-nya bukannya 2 Mbak ya? Hah? SIS-nya 2 apa? Tombol reject sama ini di mana emang? Nah, SIS-nya itu nampungnya itu di tab konfirmasi, Mas. Nah, SIS-nya itu kan ada banyak nih ya data-data ya dikonfirmasi. Ketika di sini ada status reject, maka di sini itu kan ada tombol kan di sini. Di sini ada tombol tolak, revisi sama setuju. Ketika di sini ada data yang di reject, dia nggak bisa klik setuju. Dia harus klik apa ini revisi. Nah, ketika di sini ada data yang di-reject, dia nggak langsung balik ke apa itu namanya ke si vendornya, tapi dia ditampung dulu data konfirmasi, barulah ketika dia klik revisi dia akan ke sini ke vendor. Itu Mas SIS-nya. Mau pakai tampungan apa mau lifetime? Tampungan aja Mbak kalau gitu yang ada fungsinya aja udah. Yang ada ininya ya. Berarti nanti Mas Ferdi di setiap panel ini itu berarti Mas Ferdi akan memberikan tombol tolak setuju ya secara keseluruhan untuk generalnya ya. Ini kan tolak setuju per data nih. Misalnya tadi data keuangan ada AB, ada laba rugi itu ada approve reject-nya masing-masing per panelnya. Terus di bawahnya ini secara general untuk melempar data-data yang di reject atau yang setuju gitu ya. Gimana Mas Fer?
itu nggak bisa putusin Mbak, coba nanti tak cek Iya, itunya. ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Fer. Nanti Mas Ferdi kalau sudah dicek-cek lagi, kalau ada pandangan lain kabarin ya Mas ya. Soalnya ini itu untuk yang vendor itu ini tas verifikasi itu bobotnya paling tinggi Mas. Ketika kita sudah menyelesaikan bobot verifikasi itu bobotnya akan signifikan naik Mas, gitu ya. Iya Mbak. Kenapa aku kasih ke Mas Ferdi? Karena Mas Ferdi udah paham gitu loh codingannya, oke? Oke bro. Iya. Jadi nanti kalau Mas Ferdi ada pandangan beda, ada solusi yang lebih praktis lagi yang mudah di developer, itu kasih tahu ya Mas ya. Yang penting user friendly aja gitu ya. Oke. Oke deh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain Mas Fer? Cuma ini ya lumayan ngubah fungsi banyak sih saya. Iya, kenapa aku kasih di sini itu bobot tinggi? Karena ini perubahannya di sini Mas, sama SIS-nya Mas. Makanya aku kasih ke Mas Ferdi megang verifikasi sama registrasi karena bobotnya itu perubahannya di sini. Bisa. Bisa lah ya. Istirahat dulu. Apa kita kirimin nih Black Morris nih? Boleh. Master Chess. Mbak mau nanya ini approve, revisi, tolak, oke lah. Terus verifikasi vendor perusahaan ini apa ya? Di mana? Di Excel-nya. Excel yang mana? Yang progress. Ya, progress development. Kemana? Verifikasi vendor perusahaan. Kenapa? Itu apa, Mbak? Oh, itu per panelnya, Mas. Oh, berarti Ini apa aja ketika harus iya makanya ketika Mas Ferdi ini sudah kelar, satu aja kelar, kelar semua. daftar vendor apa itu? Mana daftar vendor? Bawah Ini. master Ini CMS ya. adalah tampungan semua data vendor yang statusnya itu sampai dengan manajer SCM itu sudah di-approve. Jadi dia tuh sudah sah menjadi rekanannya di WG. Ini itu adalah di daftar vendor. Daftar applicant itu adalah status sama kayak yang sekarang, SIS-nya samain aja. Daftar applicant itu adalah daftar vendor calon vendor. Entah itu masih yang penting dia itu sudah mengisi form registrasi di awal itu sudah masuk daftar applicant. Ya, itu sudah masuk daftar applicant tapi masih belum masuk daftar vendor. Daftar vendor ini dia akan masuk ketika data profilnya ini sudah sampai di approver terakhir. Baru dia masuk ke daftar vendor. Tapi kalau daftar applicant ketika dia sudah submit registrasi awal itu sudah masuk ke daftar applicant walaupun dia masih belum submit profile. Paham? Terus yang master CSMS, Mbak? Master CSMS ini ini sudah belum ya? Udah kan? Udah. Udah kan Master CSMS ini? Emang harus diverifikasi lagi ya? Enggak. Nggak perlu ya? Ya udah di aja. Saya bentar. Gak cek dulu. Saya bentar Mas. Itu bukannya pas garap Prof? Iya, iya bentar Mas. Di admin ya itu ya? Iya. Kok admin sih? Apa nggak ada SMS sih? Apa sih namanya? Oh, udah.
Ini kopian dari Atas. Ini berapa nih? 68 loh. Verifikasi vendor perusahaan apa? Hapus apa verifikasi vendor perusahaan? Oh, yaudah nggak apa-apa. Kan perusahaan sama perorangan ya? Perorangan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini kenapa dicoret ya? Ini belum ah. 68 loh. Kan? Tinggi banget. Ya, Mbak. dua. Pak cicil dulu yang gampang-gampang lah. Ya, kita tunggu ya verifikasinya ya Mas ya. Pokoknya nanti kalau ada pandangan beda dari Mas Ferdi kabarin ya. Iya Mbak. Ya, oke deh Mas, gitu aja Mas. Thank you ya Mas Ferdi. Istirahat dulu bentar. Iya Mbak. Oke deh, thank you Mas Ferdi. Assalamualaikum. Sehat-sehat, minum vitamin. Sehat banget.